Oke. Abu Citra izin ya. Asif Iya, Ustaz. ada kegiatan ya. Hmm. Oke. Ada Bu Desi, ahlan wasalan Bu Desi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ada Bu Siti juga. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita masuk ke pertemuan 16 ya. Iya, Ustaz. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua dan catatan kebaikan bagi kita semua oleh Allah nanti di hari yang mulia hisab, dan menjadi salah satu dari sekian hamba-Nya Allah yang Allah mudahkan dalam segala urusannya, dan menjadikan anak cucu kita anak-anak cucu yang hafid Quran dan faham-faham dengan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan pertama Pak Rahmat Syah. Baik, Ustaz. Per ayat ya. Ini ada berapa ayat nih? 1, 2, 3. Ini hadir 1, 2, 3, 4 ya. Bagaimana baiknya ini ya? Baris kali ya, Pak. Itu aja 15 itu 15 33 ya 15 tadi. 3 baris 3 baris. Iya, ada 3 dan 4, Pak. Ya. Oke, 3 baris 3 baris ya. Berarti Ya, Pak baik, Rahmat Ustaz. satu 3 baris, itu 3 baris. Silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna adzarhunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw syarihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran litaqtadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wa idza, dan jika tolak tumu, kalian menalak ya, kalian Betul. menalak an-nasa, istri-istri kalian, Anisaa, istri-istri kalian, fabalagna, mereka sampai, maka mereka sampai, azalahunna, ida mereka, fa'amsikuhunna, maka rujuklah mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Au syarihuhunna, atau syarihuhunna, ceraikan mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wala tubsikuhunna, dan janganlah rujuk ya Tete. Iya. Merujuk mereka, diroro, maksud menyakiti, dita'tadu, kalian aniaya, wa may yaf'al, dan barang siapa yaf'al, berbuat zalika, demikian, faqad, maka sesungguhnya tolama
nafsahu Kot mengenai zolama berbuat zolim. mangkot dolama berdolim kepada dirinya. Wala dan janganlah tatahizu Ya. jadikan kalian ayat tilallahi huzwa mengolok-olok ayatillahi huzwa ayat mengolok-olok ayat Allah. Ayat Allah. Oke, Mumtaz, terima kasih Pak Rahmat Syah. Lanjut silakan Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabil wal hikmati ya'izukum bih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna. Di situ ya, Pak ya. Mangga. Washkuru dan ingatlah, benar ya Pak, nikmat Allah atas kalian, atas padamu ya. Ya. Dan apa anzala diturunkan ya. Dan apa yang diturunkan atasmu min dari ya, atau dari kitab dan hikmah, dari kitab dan hikmah ya'zikum, mereka menasihati dengannya. Benar ya Pak? Hikmah kita betul, boleh. Ya'zikum menasihati kamu dengannya. Benar Pak? Dia menasihati kalian dengannya. Dia menasihati kalian dengannya. Wattaqullah, dan Allah memberi pengajaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan aklamu, ilmu ya. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian. Dan ketahuilah kalian apa yang Allah dengan katakan, ya benar ya. Annallah, bahwasanya Allah bi dengan kulli tiap-tiap sayin alim. Sayin sesuatu alim maha mengetahui. Alim maha mengetahui. Oke, Mumtaz. Wa iza dan jika, benar ya Pak? Jika boleh, apabila boleh. Dan apabila kamu menalak istrimu, qablakna ajalahunna. Fa balagna, maka sampailah dia. Ajalahunna, masa idah ya. Masa idah, betul. Fala, maka janganlah kamu menghalangi, benar ya? Betul. Janganlah kamu menghalangi an yankihnu. An itu apa ya? An itu bisa tidak ada artinya ya, sebagai kata sambung aja. Bisa juga jadi artinya bahwa. Oke, bahwa. An yahkina, untuk menikah lagi, ya. Azwajahunna. Oh, saya sampai 6 doang, Pak. Oh ya, maaf ya. Lanjut ya, terima kasih Bu Desi ya. Sama-sama, Pak. Silakan Bu Suharyati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azwajahunna idzarrahunnahu bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adum bihi man kana minkum yauminu billah wal yaumil
akhir. Dalikum wa adhar wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walidatu yurdi'na auladahum Mangga. azwajahum dengan calon suaminya ya. Jadi ini tadi Iya. ini kalau mau menikah dengan calon suaminya, ida tarodau itu apabila telah cocok gitu, bainahum di antara mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dalika itulah yu'adu bihi mangkana. Yu'adu bihi itulah yang dinasihatkan. Bihi dinasihatkan dengannya mangkana kepada orang, kepada Siapa yang? orang, kepada siapa yang minkum di antara kamu yu'minu yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Dalikum itu lebih baik. Dalikum Dzalika. Dalikum Azka lakum. Dan demikian itu boleh ya. Azka lakum. Bagimu. Wathar dan lebih suci. Lebih suci. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui wa antum dan kalian antum la ta'lamun tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Walidatu dan walidatu para ibu yurdina hendaklah ini yang mereka menyusui ya. Anak-anak mereka. Oke, Mumtaz ya. Auladahunna haulaini ya. Haulaini 2 tahun ya. Oke, Mumtaz Ibu Surhati, kita lanjut. Silakan Bu Siti. Ya, baik Ustaz. Baris ke-10 ya. Iya. Kamilain liman arada ayyutim mardo'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa'in kamilain sempurna ya Ustaz. Ini kamilainin sempurna 2 tahun sempurna ya. Oh melanjutkan yang tadi. Liman bagi aroda menginginkan untuk yutima apa ya? Yutima menyempurnakan boleh. Menyempurnakan arodoah apa ya Ustaz? Menyusui. Yurdi ya. Tadi. Oh iya. Menyusui wa'ala dan atas mauludi ayah lahu baginya rizquhunna rizkinya ya wakiswatuhunna dan pakaiannya bil ma'ruf dengan baik dengan ma'ruf. La tukallafu tidak ada dibebani hukum nafsun jiwa ila kecuali usaha apa ya Ustaz? Usaha. Apa usaha? Usaha. Upaya.
Kesanggupan. Kesanggupan. Upaya ya. Sungguhan boleh, upaya boleh. Ya, la tudorro, tidak ada, dibuat menderita, walidatun, anak ya. Walidatun ya. Walidatun anak, biwaladiha dengan dengan anaknya gitu. Wala mauludun, dan tidak di sini walidatun itu ibu ya, punten. Walidatun, ibu dan ibu anaknya. Dan anaknya. Wala, dan tidak ada, mauludun, di sini pemutusan ASI keterangannya. Ya. Lahu, baginya, biwaladihi, dengan anaknya. Iya. Wa alal warisi, dan atas warisnya, mislu, seumpama dalika itu. Fa'in, maka jika. Enggak, maka jika. Sudah sampai dalika. Oke, alhamdulillah. Ya. Saya bacakan yang terakhir ya, karena tidak Bu Citra masih ada webinar. Berarti saya ya. Bismillah. Arada fisolan antaradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Arada, jika ingin, yang sebelumnya fa adalah fa maka, in jika, arada ingin, fisolan menyapih ya, antarodin atas ada keriduan, minhuma ya dari keduanya, wa tasyawurin dan musyawarah antara suami istri, fala junaha maka tidak berdosa alaihima atas keduanya ya. Ingat dosa ya, berarti jika tidak ada ayat ini ya maka menjadi dosa, tapi karena ada ayat ini menjadi tidak ada dosa ya. Bersyukurlah kita ada ayat ini. Wa in aradtum, nah jika kalian ya antas tardiu meminta untuk menyusukan seperti Nabi Muhammad kepada Suwaibah sama Halimatus Sa'diyah, fala junaha auladakum, anak-anak kalian, fala junaha alaikum, dan juga enggak berdosa ya. Idza sallamtum, jika kalian menyerahkan ma apa yang ataitum bil ma'ruf, dari apa yang kamu berikan sebagai bentuk ujur atau upah kepada yang nyusuin, bil ma'ruf dengan cara baik ya. Jadi ingat bil ma'ruf ya. Lanjut, wattaqullah, dan kalian bertakwalah kepada Allah, kata perintah ya, selalu kata bertakwa ya, kata kuncinya. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, anallah, bahwasanya Allah, bima, dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan ya, basir, Allah maha mengetahui atau Allah maha melihat. Ya, alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Dari saya Silakan. Enggak ada, belum ada, Ustaz. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke latihan yang di samping. Ada tulisan wazan ya. Wazan untuk sifat yang menjadi objek perbuatan atau biasa ya. Wazan kalau bagi sama saya belajarnya bisa wazan timbangan yang kayak di pasar itu, atau bisa juga wazan disebut juga apa? Wazan itu kalau menurut saya cermin ya. Kita bercermin itu tuh mirip ya, sama, ngeplek sama. Nggak mungkin ketika bercermin jadi orang ganteng atau mungkin jadi orang yang tidak ganteng.
atau jadi perempuan yang cantik atau perempuan yang tidak cantik, sama sesuai apa yang kita ada, sesuai apa adanya. Ya, ism maf'ul. Nah, kita belajar pertama ism maf'ul wazannya. Ya, wazan ini hanya dari tiga huruf. Ya, 3 huruf dari akar kata dari apa? Fa, ain, sama lam. Tipe fa'ilnya disebut fi'il muta'addi. Maka tipe yang ini muta'addi. Contohnya ya, contohnya di bawah ada pola yang sama seperti maf'ul adalah apa? Ma'rufun, maktubun, sama mahkumun. Ma'rufun, maktubun, sama mahkumun. Ma'ruf yang baik, maktubun yang tertulis, mahkum yang tertuang dalam hukum atau yang sudah diputuskan dalam hukum atau tindakan dari kebijaksanaan ya. Kalau mungkin kalau kita sekarang mahkum adalah suatu keputusan ya. Gitu. Cara menerjemahkan ya yang di makna pasif ya. Oke. Yang dan di makna pasif sudah makna fiilnya. Oke. Contohnya ia menetapkan, kataba ya. Kataba bukan ia menetapkan, tapi kataba boleh menetapkan tapi boleh menulis. Ya, menetapkan ketika dia bersambung sebelumnya dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba atau kataba ya. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian puasa. Kalau ini kataba ia menetapkan atau dalam kurung menulis. Kalau maktubun yang ditetapkan atau yang ditulis. Sama gitu ya. Jadi biar gampangnya latihannya kita cari di pertemuan yang ke-16 ada nggak yang polanya maf'ul. Kita sama-sama apa satu-satu nyarinya? Sama aja. Oke, boleh. Sama Ustaz. Walaupun Oke, sebentar ya. Oke, yang pertama nomor 1 ada nggak? Wazan maf'ul. Wazan maf'ul. Ma'ruf. Makrufun. Ma'rufun nggak ada ya. Ada tuh ujung ya, bi ma'ruf ya. Ma'ruf ya. Bi ma'rufin. Oke. Nomor 2 ada nggak? Lagi bi ma'rufin lagi. Ma'ruf. Banyak ya. Ada lagi nomor 2. Tidak ada. Nomor 3. Tidak ada. Tidak ada. Nomor 4. Tidak ada. Nomor 5. Tidak ada. Nomor 6. Tidak ada. Nomor 7. Bil ma'ruf. Mumtaz. Bil ma'ruf. Maaf. Oke, nomor 8. Tidak ada. Tidak ada. Nomor 9. Tidak ada. Tidak ada. Nomor 10. Tidak ada. Nomor 11. Bil ma'ruf. Tidak lagi. Bil 11. ma'ruf lagi. Ma'ruf. Bil ma'ruf lagi ya. Bil ma'ruf. Banyak ya ma'rufnya ya. Nomor 12. Tidak ada. Ada tuh mauludun, maf'ulun ya. Mauludun, maf'ulun. Oh ya, pemutusan asli. Mauludun. Mauludun. 10 juga mauludi. Ustaz. Kenapa? Baris 10. Ada Baris 10. Mauludi. Oke, berarti kelewat ya. Baris 10 ada al-mauludi, bentar ya. Mauludi ya, al-mauludi. Mauludi. Ya, wa alal mauludi.
Al-mauludi. Oke, sudah. Baris 12 sudah. Mauludun. Ada lagi baris 12? Tidak ada ya. Ada. Lanjut baris 13. Mauludun lagi. Mauludin. Ya. Baris 13 masih ada. 14. Tidak ada. 15. Bil ma'ruf. Tidak ada. Ma'ruf. Bil 14 ma'ruf. tidak ada. 15 bil ma'ruf. Oke, Mumtaz, ada lagi nomor baris 15-nya? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Ya, berarti yang samping ini sudah selesai ya. Kita mencari pola maf'ul dengan latihan dan alhamdulillah ketemu dua kata, mauludun sama ma'rufun. Oke, kita buka halaman selanjutnya, latihan ya. Isi pasangan sesuai dari kata-kata di pertemuan ini. Oke, kita lanjut. Ya. Nomor 1. Waladun. Terus? Auladun. Waladun. Jamaknya auladun, betul. Auladun. Terus artinya anak-anak ya. Ya. Terus nomor 2, hikamun. Ada hikamun. Oh. Singularnya. Ada yang tahu? Hukmun. Hukmun, betul. Oh. Hukmun. Hukmani hikamun. Mumtaz artinya hikmah boleh. Hikmah. Ya. Hukum juga boleh. Yang ketiga ada zaujun. Zaujun. Terus jamaknya Azwajun ya. azwajun, betul. Artinya pasangan ya, suami istri. Nomor 4 ada ayyamun. Kutubun Ustaz. Kitabun. Ada kutubun dulu ya. Kutubun singular, kitabun. Kitabun. Dulu kutubun. Kutubun. Kitabun. Ini singularnya adalah kitabun. Terus artinya adalah buku ya, atau buku-buku. Selanjutnya nomor 5 ada ayyamun. Yaumun. Betul, yaumun. Yaumun artinya apa? Hari ya. Yaumun hari. Oke, kita lanjut. Terakhir ada asya'u. Syai'un. Mumtaz, syai'un. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Oh, tidak ada, kita lanjut ke latihan terakhir ya. Mencari apa? Fi'il mudhari. Mencari fi'il mudhari di pertemuan selanjutnya. Ya, mencari fi'il mudhari di pertemuan selanjutnya. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Silakan dicari fi'il mudhari. Kayaknya Ada banyak fi'il mudharinya nih. Oh, mudhari. Ya, nomor 1 ada. Oh, apa? Pertama yutafauna, betul, Oh, yutafanu. Oh, ya, yutafauna. Wayazzaru. Ya, Oh, wayazaru. Oh, ya. Tawafauna. Terus masih ada Yawai. yadharuna. Yazaruna. Yadharuna. Yazaruna. Terus masih ada yatarabbasna. Oke, masih ada? Tidak ada ya. Nomor 2, silakan cari. Tidak ada ya. Tidak ada. Nomor 3, Tak tidak malu. ada. Tak malu. Tak maluna. malu. Oh, maaf. Oh, tak maluna. Oke, Mumtaz. Tak maluna di terakhir ya. Ya. Maluna. Mumtaz nomor 4. Nggak ada. Nomor 4 tidak ada. Nomor 5 Nggak ada. tidak ada. Ujung tuh satat kuruna. Oh, Satat satat kuruna. Kuruna. Hmm. Satat. Yang tat kuruna ya. Ya, tak kuruna. Oke. Lanjut, ada lagi? Ada. Nomor 6. Takulu. Ya, takulu. Ya, takulu. Tua iduhuna dulu. Uang itu. Oh, ya, ya. Wah, itu. Tua iduhuna. No. Oke, ada lagi tadi ya. Apa? Takulu. Takulu. Oke, nomor 7. Takzimu. Sama ya belugu. Ya belugu. Belugu. Ya belugu. Zimu sama ya belugu. Ya lamu. Ya. Ya lamu ya kata. Ya, Ya, nomor lamu. 8. Nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 8. Silakan. Ya lamu. Ya lamu sama ada lagi? Tidak ada ya. Ya ada. Ya lamu aja. Oke, selanjutnya nomor 9. Tidak ada. Nomor 10. Tamassuhuna sama tafridu. Tafridu. Tamassuhuna sama tafridu. Oke, nomor 11. Nomor 11. Tidak ada. Ada. Nomor 12. Tamassuhun. Tidak ada. Tamassuhuna. Tamassuhuna. Oke, nomor 13. Ya guna bukan.
Ya'funa. Tidak, ya'funa betul masuk Ya'funa. 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 Oke, Mumtaz nomor 14. Ya'funa. Ya'fuwa. Ya'fuwa. Ya'fuwa sama Ada dua. ta'fu. 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 Ta'malun. Ta'malun nak. Nomor 15. Tansau. 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 Ya. Tansau sama ta'maluna. So, tam. Oke, Mumtaz, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bu Suharyati dan kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Saya enggak sih, Ustaz. Enggak. Oke. Sambil mungkin saya bahas tafsirnya, kita menunggu ada yang bertanya, silakan ketika bahas tafsirnya. Suaranya tidak terdengar, Ustadz ya? Bismillah. Iya. Setelah sekarang. Iya, kedengaran. Oke. Dengar, Ustadz. Jadi ya
Kita masih membahas mengenai pekan lalu mengenai hubungan kita muamalah bersama istri pasangan, ya. Islam itu detail, ya. Detail sekali, membahas banyak dari aspek kehidupan kita. Mau aspek jual beli ada, aspek ketika hari Jumat jual beli bagaimana, aspek berhubungan dengan pasangan kita bagaimana, aspek apalagi cara mentalak itu bagaimana. Jadi kalau ada yang mentalak langsung 3 itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam talak 1 dan talak 2 dan talak 3 itu ada fase jeda. Jeda itu bukan untuk ya mencari kesalahan pasangan tapi untuk saling introspeksi. Pada siapa? Kepada lawan jenis kita atau pada pasangan kita. Lanjut. Ya. Jadi yang ayat ini di pertengahan surah Al-Baqarah, nanti juga ada surah An-Nisa bagaimana suami memperlakukan istri dengan baik. Ya. Di ayat ini walladzina yutawaffawna minkum, ya. Dan ketika ya dan orang-orang siapa ini? Orang-orang yang di dalam ini, ya. Orang-orang yang meninggal dunia, ya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, ya kah? Ada juga di antara mereka, kum itu domir buat para antum rijal, berarti yang meninggal suami. Dan orang-orang atau suami yang meninggal, yang meninggalkan juga para pasangannya atau istrinya, maka para istri ini nggak boleh, ya, meskipun ditinggal suami, meninggal posisinya, bukan cerai ya, nggak boleh langsung nikah. Dia harus menunggu beriddah 4 bulan dan 10 hari. Arba'atu asyhur wa asyra, wajib, ya. Jadi jika ada seorang wanita menikah langsung setelah suaminya meninggal, maka dia sudah apa? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi takwa adalah khauf dan roja, takut dan mengharap ridhonya Allah. Ya, kalau misalnya kita nggak takut ya silakan, tapi kita kan menjadi umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai kita mengimani sebagian kitab dan tidak imani sebagian kitab yang ada di Al-Quran. Dengan dalih ya itu menyusahkan. Dengan dalih saya pengen punya pasangan lagi, tidak ya. Kalau kita taat kepada pada Allah dan Nabi Muhammad, kita juga taati dari semua aspek hukum-hukum yang berlaku. Begitu pula kalau kita di kantor. Kalau kita di tempat-tempat umum, contohnya yang paling mudah di mall, naik eskalator, sekarang ada larangan apa? Tidak boleh menggunakan sendal jepit. Meskipun nggak ada undang-undang yang berlaku, nggak misalnya pakai sendal jepit, dia nggak boleh masuk ke mall lagi, nggak ada. Tapi larangan. Begitu pula sekarang lagi viral ya, himbauan polisi nggak boleh pakai sendal jepit untuk yang pakai pengguna kendaraan bermotor roda 2. Ya, itu himbauan. Meskipun tidak ada undang-undang yang menghukum mereka. Begitu pula dalam Islam, itu dalam muamalah kita, bernegara kita, sebagai rakyat yang masih bayar pajak pun, ya, yang bisa kita nikmati hasilnya, baik jalan dan sebagainya, masih ada peraturan-peraturan yang kita laksanakan. Ya, jadi manusia itu tidak mungkin terlepas dari peraturan. Jadi jika ada yang mengatakan, saya pengen hidup bebas ya dari apa yang ada terbelenggu dari misalnya dari peraturan. Ya, bisa sih jika dia nggak kerja di kantor bisa. Tapi jika dia hidup sehari-hari tidak bisa terlepas. Jalan tol sekarang ya maksimal 100 km per jam. 100 meter nggak boleh lebih dari 100 km ya. Kalau lebih kena dari tilang itol ya, itilang ya. Begitu pula dalam kita beragama. Kenapa perlu ada aspek-aspek yang membatasi kita ya? Agar hidup kita tenang, nyaman. Karena banyak sekali negara-negara yang mendeklarasikan dirinya individu sebagai individu yang ateis. Ya, cek ya. Ada negara-negara yang berkembang yang baru menjadi negara ateis. Ada negara-negara yang sudah lama maju ateis. Yang terjadi kita sudah bisa sering lihat. Kalau di Jepang sudah tahu ya. Di Jepang itu tradisinya ketika orang tua dan sudah tua ya punya anak ya, maka orang tua ini gak mau menyusahkan anaknya dan orang tua ini pergi ke suatu hutan sehingga dia bisa meninggal di sana dalam keadaan tenang, tidak menyusahkan anak-anaknya. Itu di Jepang. Kalau di Amerika, tradisi Eropa ya, tradisinya ketika punya orang tua yang sudah tua pasti ditaruh di panti
jompo, ya, sama orang-orang yang sudah tua. Dengan dalih biar tidak merepotkan keluarga, sehingga bisa memberi uang untuk yang mengurus itu, sedangkan mereka nggak menyusahkan keluarganya. Ya, tradisi kita di Indonesia, terutama yang sudah masuk ya ajaran Islam, orang tua tidak seperti itu posisinya. Ya, harus benar-benar amalnya dengan ma'ruf. Untuk bisa mengayomi, mengasuh, bahkan para ustadz sudah membahasnya, para kiai pun membahasnya. Jika dulu orang tua kita, ibu dan ayah kita, dulu banget ya, baru lahir oe-oe, dipempesin, dipopokin, dimandiin, disuapin, diajarin merangkak, diajarin jalan, diajarin cara ngomong, diajarin surah Al-Fatihah. Begitu pula nanti ketika tua, ya orang tua kita atau mungkin kita kelak tua akan mengalami fase namanya pikun. Pikun tuh tidak ingat. Syukur-syukur cuma pikun ya. Ini sudah benar-benar kayak bayi. Punten, ada yang sudah tua, pikun plus buang air atau buang air besar di sembarang tempat ya, sudah mungkin di usia 70 tahun ke atas. Ada yang 100 tahun ke atas. Nah, itu cara muamalah pun sudah ada dijelaskan oleh para ustadz dan para kiai sesuai dari kitab-kitab ulama Islam. Maka itu alangkah baiknya ya. Bagaimana cara mengasuh orang tua seperti halnya mereka mengasuh kita. Kamaro bayani sogiro gitu ya, kamaro bayani sigoro. Kita lanjut ya. Maka setelah ditinggal para suaminya, meninggal bukan cerai, nggak boleh langsung nikah ya. Ustaz, gimana kalau ada di TV para selebriti itu langsung menikah? Ya biarkan aja. Kan kita sudah belajar bakata ya. Kalau misalnya ada tetangga kita yang seperti itu, kita nggak ngobrol aja, tapi face to face, nggak boleh di umum ya. Kayak kamu ya, masa nikah lagi baru kemarin ditinggal meninggal, nggak boleh. Kata Imam Syafi'i, menasihatilah untuk saling berduaan, jangan sampai menasihati orang lain di hadapan umum. Jika menasihati di hadapan umum, yang terjadi apa? Dia tidak mendengar nasihat, malah makin marah menjadi-jadi dan menjadi adanya permusuhan. Akibat kita mau berbuat benar tapi dengan cara tidak baik. Kita lanjut. Fa'idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, dan ya, jika sudah habis iddahnya maka tidak dosa bagi para kalian wali, alaikum fala junaha 'alaikum. Ini bagi para wali ya. Wali dari istri yang ditinggalkan. Wali itu siapa? Orang tua, terutama ayah. Ya, tidak berdosa bagi ayahnya atau para wali membiarkan mereka buat untuk diri mereka sendiri. Maksudnya gimana? Untuk para janda itu secara fikih ya, secara fikih jika menikah lagi boleh menikah tanpa wali jika dia sudah janda. Ya, tapi bagaimana dalam Islam? Ya bisa. Tapi kita nggak sopan kalau ayah kita masih ada, kita ujuk-ujuk nikah ketika lebaran, datang bawa pasangan kita, suami kita yang baru. Ya, misalnya itu nggak sopan. Dalam Islam ada adab ya, ada akhlak. Ya, maka kita menikah minimal kabari. Baik-baiknya syukur-syukur ngajak juga, atau juga minta izin juga karena masih statusnya sebagai anak, karena tidak ada namanya anak mantan anak ya. Ada juga mantan suami, mantan istri karena cerai, tidak ada namanya mantan anak. Ya, kita lanjut. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan atau kalian perbuat. Jadi itu ya. Harus mengikuti apa yang Islam pesan terus, karena khawatir ketika suaminya meninggal, dia sedang mengandung anaknya perempuan atau si istri ini, dan anak ini dari saudara ini. Yang Allah bikin mudah bagi kita mengetahui anak siapa, ini anak siapa. Bahkan di zaman tradisi jahiliyah pun ya, banyak para budak perempuan yang digauli oleh para majikannya, yang setelah lahir anak ini nggak tahu dari anak siapa. Karena apa? Karena budak ini setelah digauli dijual, habis itu hamil, dijual lagi, dalam 1 tahun bisa berapa kali dijual ya. Maka Islam datang untuk mengajarkan hal-hal gitu, dan ya Islam juga datang untuk membebaskan perbudakan dari umat manusia dengan cara apa? Itqu raqabatin, dalam kurung mukminah ya. Itqu raqabatin mukminah, bagi orang-orang yang melakukan hubungan seksual atau
suami istri di bulan puasa, ya meskipun sehari, yang pertama yang harus dia kerjakan itku rokobatin mukminah, membebaskan budak perempuan yang mukminah. Kalau nggak punya, yang kedua apa? It'amu sitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak punya uang, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka aspek pertama dan kedua adalah aspek sosial, gitu ya. Aspek sosial yang penting sekali untuk meniadakan pertama keperbudakan, yang kedua untuk memberantas kelaparan, ya. Memberi makan orang miskin kan memberantas kelaparan, ya. 60 stok makan, 60 misalnya porsi makan. Itu kan salah satu di antara memberantas kelaparan. Jika di antara kita semuanya melaksanakan demikian, ya Masya Allah ya, tidak ada lagi orang kelaparan di kota kita, di daerah kita. Karena apa? Orang mengerjakan dari apa yang dia sudah langgar. Ya. Tapi kalau misalnya saya pura-pura nggak tahu, gimana saat Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Ya, kita lanjut. Wala junaha alaikum fima aratum bihi min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum, dan tidak dosa bagi kalian, ya, bagi kalian para laki-laki, ya, meminang wanita itu dengan sindiran. Maksudnya gimana, Ustaz? Sindiran tuh misalnya, wah kamu belum nikah nih, ya. Bagaimana ntar kalau misalnya sama saya aja, itu boleh gitu ya. Sindiran. Karena kan belum khitab, ya, belum akad, ya. Sindiran seperti itu boleh. Ya, Ustaz, izin sedikit Ustaz. Ya. Yang terjemahan ini intisarinya di pertemuan 16, tapi yang di 17 nggak apa-apa ya Ustaz ya, lanjut aja apa gimana? Kenapa Mas Ahmad Syah? Iya, pembahasan intisarinya di pertemuan 16 saat ini. Mau ke yang 17? Nggak apa-apa. Kita lewat ya, Masya Allah. Saya mau lanjutin atau ini aja ke yang ke-16? Yang sebelumnya aja, yang sebelumnya. Oh boleh, maaf ya. Ustaz. Sebentar ya, maaf ya. Okay. Sebentar Pak Rahmat ya. Ya baik. Oke, kita lanjut. Ya. Maaf tadi ya, karena ada latihan kita nggak terbelakang lagi. Ya apa-apa Ustaz. Oke, wa idza talaqtumun nisa, ya, jika kita para laki-laki menceraikan istrinya, ya, fabalagna ajalahunna, jika sudah sampai masa idahnya itu mengetahui tadi itu ya, apakah ada status anak atau istri kita yang sebelumnya mengandung anak kita, ya, fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf, maka jika dalam Islam itu ada 3 talak. Talak 1, talak 2 masih roja'i. Dalam fikih Syafi'i itu masih bisa balik ya.
balik itu kembali ya, Kembali, karena masih ya. serumah, cuma beda kasur aja ya. Jadi jangan sampai kita menganggap beda kasur itu berarti sudah cerai, tidak ya. Beda kasur, misalnya suami pengen beda kasur karena ada di antara mungkin istrinya ini sibuk karena sebagai wanita karir, lupa untuk sebagai tugas sebagai istri ya, juga lupa untuk mengasuh anaknya ya, kerjanya dari pagi sampai malam, subuh sampai malam, besok tiap hari 24 jam seminggu, tiap hari terus. Kan istri juga punya tanggung jawab, juga suami punya tanggung jawab, apalagi sudah punya anak, ada tanggung jawab ya. Jangan sampai kita mencari uangnya buat apa gitu ya. Iya. Mencari uangnya buat apa? Kan mencari uang buat kebahagiaan istri, suami, dan anak-anak tentunya. Seringnya anak-anak, tapi seringnya juga anak-anak dilupakan. Setelah uang terkumpul banyak, yang terjadi anak-anak jadi broken home karena tidak ada namanya peduli kepada anak-anak. Jikapun ada orang tuanya ya, punten ya, sama-sama nggak ngobrol, sama-sama pegang HP, sering ya. Jadi itulah salah satu penyebab awal dari kerusakan anak-anak. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi singkatnya gitu ya. Talak tuh ada 3. Yang pertama talak roji, kedua talak roji, ketiga talak bain. Talak pertama, kedua masih bisa kembali pada pasangan kita. Talak ketiga harus menikah dulu sama orang lain, baru jika sudah cerai baru bisa menikah dengan kita. Nah, jika sudah yang pertama ini ya, talak pertama fasenya 3 bulan juga ya, maka jangan sampai main-main dengan talak para suami ini ya. Main-main dengan talak berbahaya sekali ya. Jangan sampai bermain-main dengan talak ya. Maka ya, jika sudah talak pertama, kalian ingin bergabung lagi, rujuk boleh ya, agar tidak, tapi dengan syarat tidak ada kemudaratan antara suami istri. Kemudaratan itu gimana? Contohnya, suami ini suka mukul ya, suka mukul tuh nggak boleh dalam Islam, karena para istri itu dipukul suami dalam Islam cuma dengan kayak satu lidi gitu aja, tapi ingetin nih gitu ya. 4.000 tuh nggak boleh mukul dengan rotan yang gede, tuh nggak boleh ya. Karena apa? Wanita itu tercipta dalam kiasan dari tulang rusuk Nabi Adam, bengkok tulang rusuk itu. Kalau kita keraskan, luruskan, patah ya. Kalau kita kasarkan, patah, tidak bisa. Kan dengan cara baik dan lembut gitu. Hah? Ya, kita lanjut ya. Yang kedua, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, maka janganlah kalian rujuk tapi untuk menganiaya. Tadi saya sebutkan ya, misalnya suami seperti itu, juga bisa saja istri. Suaminya lembut, ada suami lembut gitu ya, ngomongnya pelan, orang Sunda nih pedalaman pelan, tapi istrinya kasar, egois, ya punten ya, egois, ada juga kasar, egois, sama keras, ada ya, karena mungkin biasa mandiri ya, pernah nikah cerai ya, akhirnya keras sama yang baru karena pengalaman buruk sama suami sebelumnya ya. Itu nggak boleh, nggak jadi dicerai. Ada sering tuh kejadian ya, baik suami atau istri nggak cerai ya, nggak ada talak ya, ngomong ucapan doang gitu, tapi masih serumah di kakak belum berubah ya.
Tapi sudah pisah-pisah gitu. Nah, itu nggak boleh. Maka kalimatnya wala tumsikuhunna dirara lita'tadu, jangan sama-sama menahan ya, jika itu maksudnya untuk menyakiti pasangan kita, baik itu suami atau istri. Ya, waman yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faqad dzalama nafsa, maka sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Orang zalim, doa yang dizalimi makbul. Di antaranya orang zalim adalah dosa-dosanya sangat banyak ya. Wala tattakhidhu ayatillah huzwa, janganlah menjadikan ayat-ayat Allah permainan. Kalau sudah ada dalil yang seperti ini, sudah tahu yang seperti ini, maka kita wajib taat. Jika pasangan kita belum tahu gimana? Suami kita belum tahu, istri kita belum tahu, ya ngobrol ya. Ngobrol dengan cara baik. Contohnya buka Quran, tadi saya ngaji ini, ada ayat ini gitu. Belajar ini sama Ustadz seperti ini, sehingga ada komunikasi ya, dan dari komunikasi kita punya hubungan yang harmonis dengan pasangan kita. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah banyak sekali nikmat Allah bagi kalian dan apa yang Allah turunkan bagi kalian, yakni apa? Di antaranya kitab suci Al-Qur'an dan hikmah sunnah dari Nabi Muhammad ya. Sunnah Nabi Muhammad apa? Qaulun fi'lun atau takrir. Ucapan, perbuatan dan takrir. Takrir itu adalah keputusan. Keputusan itu bukan ucapan, tapi keputusan gini. Misalnya di bulan Ramadan ketika mau Fathu Mekah, ya, Nabi Muhammad melihat para sahabatnya ada yang berbuka puasa ketika melakukan safar dari Madinah ke Mekah. Ada juga yang masih berpuasa dari Madinah ke Mekah ketika mau Fathu Mekah. Maka Nabi Muhammad mendiamkan. Maka diamnya Nabi Muhammad sebagai takrir. Boleh orang berbuka puasa ketika Ramadan dalam keadaan safar yang jauh, dan boleh menahan laparnya dengan berpuasa ketika safar. Jika dia mampu, sama-sama dapat pahala. Itu makanya takrir dari Nabi Muhammad. Kita lanjut. Ya'izukum bih, sebagai nasihat bagi kita semua. Kalau ada dalil, kita sudah tahu dalilnya, kita apa? Kita laksanakan. Karena sahabat-sahabat Nabi dulu itu banyak sekali di antara mereka menghafal Quran cuma dikit. Ya, misalnya 1 surah atau misalnya 1 juz, 2 juz. Tapi meskipun hafalnya cuma sedikit, amalnya banyak. Diamalkan. Ya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan ingatlah Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dunia ini, sekecil apapun. Misalnya kita ngumpetin jarum di kolong meja, Allah tahu. Itu hal remeh, tapi Allah tahu. Ya, misalnya kita ngumpetin uang 1 juta di bawah baju kita, ya biar nggak ketahuan sama istri misalnya, Allah tahu gitu ya. Kita lanjut. Wa idza talaqtumun nisa, dan jika kalian menceraikan pasangan kalian, ya, dan sudah ya, kalau ayat yang sebelumnya talak pertama dan talak kedua masih roj'i, ya. Selanjutnya ya, ini talak yang ketiga, talak bain. Maka hati-hati ucapan talak bagi para suami. Maka ucapan talak itu haknya di suami, sedangkan nusus itu bagi istri dengan syarat ya tidak dinafkahi lahir dan batin ya berturut-turut selama 3 bulan atau 4 bulan. Kalau misalnya istri ini kehidupannya sudah glamor, punten, yang sehari-harinya sebulan-bulannya mungkin biaya hidupnya puluhan juta, kebetulan nikah sama orang yang gajinya pas-pasan dan dia protes, ngeluh ya dengan dalil dia tidak tercukupi nafkahnya ya. Maka tidak bisa untuk menceraikan karena nafkah ini tidak ditentukan berapa nilainya. Kesepakatan antara berdua pasangan tersebut. Mau dia besar, kecil, atau sedang. Adapun juga ada yang bersama-sama untuk mencari nafkah ini agar bisa mencukupi keduanya. Ya, kita lanjut sebentar. Ya, yang ketiga, ini adalah talak bain, talak ketiga. Jika kalian menceraikan istri kalian, maka jika sudah sampai masa iddahnya, janganlah kalian para suami menghalangi istri kalian itu atau mantan istri untuk menikah lagi dengan suami barunya. Ya, jika ada keriduan antara mereka ini, ya mantan istri dan suami baru, bainahum bil ma'ruf, ya dengan cara yang baik. Kalau saya masih cinta dengan mantan istri saya gimana? Ya nunggu istri kita cerai dulu sama pasangan barunya. Maka saya nasihati jangan sekali-kali kita ngomong talak cerai ya, talak cerai dengan pasangan kita dengan dalih suami itu perkasa, enggak gitu ya. Ucapan talak itu sangat hati-hati. Maka dengan hati-hati itu
satu talak itu jaraknya 3 bulan sampai 4 bulan masa iddah. Kita nunggu. Bukan nunggu nggak digauli. Boleh digauli jika kita ada introspeksi ya. Seminggu nih, misalnya seminggu dalam 4 bulan ini seminggu, baru seminggu. Udah saling baikan deh, nggak usah gini deh. Boleh itu. Sehari misalnya itu boleh. Ya, maksimal 4 bulan. Ya, gitu. Kita lanjut. Ya. Zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan itu dinasihati bagi kita dari dalil itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ya. Dan zalikum azkalakum mu'atar, dan itu lebih baik, lebih bersih dan lebih suci, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tidak ketahui ya. Kalau misal masih sayang, masih cinta, jangan sekali-kali ucapkan talak para suami. Ya kalau sudah keceplosan ya udah cukup sekali. Jatah kita masih ada 2 kali. Kalau sudah sampai 3 kali, ya sudah. Ya, tunggu dia cerai dengan suami barunya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu menyusui ya anaknya, para anaknya 2 tahun berturut-turut, bahkan Nabi Muhammad 4 tahun disusui oleh Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Boleh jika masih relevan. Tapi orang-orang sekarang menganggap itu mungkin kurang relevan. Karena punya sebagai wanita karir 6 bulan cukup, bahkan ada yang dari bayi langsung minum ASI ya. Langsung minum formula. Ada perbedaan minum ASI dan minum susu formula. Ya, orang yang minum ASI biasanya punya imunitas daya tahan tubuh yang bagus, lebih kuat. Berbeda halnya dengan susu formula. Bisa jadi dengan susu formula dia bisa mencerdaskan karena banyak vitamin yang dimasukkan. Tapi beda halnya dia dengan imun yang tidak bagus seperti susu ASI. Sebentar ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut, punten ya. Maka tadi itu ya, itu lebih baik, lebih suci. Allah mengatur apa yang kalian tidak ketahui. Dan terakhir ya, wal walidatu tadi itu menyusui anaknya 2 tahun lengkap ya. Liman aroda ayuti marodoah. Nah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuannya ya, jadi boleh wanita karir itu tersebut boleh ya. Kita lanjut, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi para ayah al maulud yang ngasih benih tersebut apa? Memberi makan, memberi rezeki, memberi pakaian kepada pasangan dan kepada anaknya dengan cara yang baik. Kesepakatannya berapa? Ya, misalnya sebulan 2 juta, 3 juta bisa. Ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu semua ya sesuai kemampuan. La tudarru walidatun biwaladiha.
Ya, la tudarra walidatun biwalidha. Dan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan ayahnya, ya. Maksudnya dari ahli waris tersebut, ya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludu lahu biwaladi walal warithi min dzalik. Jadi jangan sampai seorang ibu dan anak ini sengsara karena seorang ayah diantaranya mungkin tidak mencari nafkah atau mungkin ketika ayahnya meninggal tidak memiliki warisan yang mencukupi dari keluarganya, ya. Wa in arada fislan antaradi minhuma, dan jika ingin fisol menyapih anak tersebut, ya, harus ada keriduan antara keduanya. Jangan sampai saya mau nyapi aja kata istri, kan saya mau kerja gitu. Tanya suami boleh enggak, ya. Kalau nggak boleh banyak solusinya, kan sekarang ada tuh solusinya. Memompa ASI pakai pompa elektrik, ada itu ya. Meskipun sakit ya, tapi kita berusaha untuk yang terbaik bagi anak kita. Kita gak mau anak kita kan imunnya gak bagus. Kita mau anak kita imunnya bagus, maka simpanlah ASI mungkin di freezer. Ketika nanti dia mau nyusui, suaminya bagi tugas atau mungkin menyuruh atau memperkerjakan pembantu untuk membantu anak ini diminumkan ASI-nya, diopeni ketika para istri bekerja kembali. Kita lanjut, ya. Watasyawurin fala junah alaihima, dan nggak apa-apa ya kalau mau disapih nggak apa-apa, tapi harus persetujuan berdua, jangan sampai satu kebijakan dari istri atau dari suami, ya. Kalau misalnya ada di antaranya mau disapih karena apa, susunya udah nggak keluar lagi, asinya udah nggak keluar lagi, ya itu pasti disapih atau mungkin dialihkan nanti ke ibu persusuan, ya. Wa in aratum antastardiu, nah ini ayatnya ya. Dulu tuh nggak ada formula, nggak ada susu formula, adanya ibu yang lain yang sama-sama melahirkan yang punya susu ASI. Ya, kalau zaman sekarang ada, tapi itu kelebihan susu ASI menambah daya imun bagi bayi tersebut hingga dia dewasa kelak. Ya, beda susu ASI sama formula. Formula diformulakan tapi tidak punya kelebihan yang tadi itu, meskipun dengan minum susu formula dia bisa lebih cerdas, susu ASI berbeda halnya dengan yang tadi itu. Ya, antastardiu auladakum fala junhalaikum, ya. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, boleh ngasih anak bayi kita ke ibu yang mau nyusuin tapi diupah dengan layak, dengan cara baik. Jangan sampai ya udah kamu jadi ibu persusuan saya kasih ya sebulan cuma 500.000, ya. Tapi dia mau enggak, tanya. Ya, mau enggak? Kalau enggak mau berarti antara naikkan gajinya atau mungkin cari orang lain. Ya, atau mungkin saya ini kira-kira udah nyaman sama ibu nih buat nyusuin karena dia atau orangnya baik, sama bayi nggak kasar, meskipun rumahnya jauh nggak apa-apa nginep di sini, nggak apa-apa dilebihin gitu misalnya, itu boleh kesepakatan antara berdua, ya, dengan cara ma'ruf, jangan sampai kita kasih secukupnya dia nggak mau gitu, ya, seperti itu. Kita lanjut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi semuanya, mulai dari nyusuin anak, nyapih anak, ngasih susu formula atau susu ASI dari orang lain, dan cara memperlakukan istri itu bagaimana, dan cara tolak bagaimana, dan cara kita untuk memikir-mikir kembali apakah ucapan tolak itu benar-benar baik atau tidak. Gitu ya. Itu sangat-sangat detail sekali dalam Islam. Itu baru hubungan suami istri dan anak, belum hubungan ahli waris, belum hubungan dengan anak-anak yatim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Bu ini keluar ya? Apa saya yang keluar? Bu Citra ya. Oh iya. Dari saya cukup jelas penjelasannya. Alhamdulillah ya, terima kasih Masya Allah, waktunya, Masya Allah, terima kasih sudah selalu hadir setiap Sabtunya. Semoga berkah ya. Amin. Terima kasih kepada Bu Desi, Bu Suharyati, Pak Rahmat, dan Bu Siti. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya atas waktunya. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.